Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya. Dan buat kalian yang baru di sini, hello. Jadi channel Adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Nah, buat teman-teman yang suka sama hal-hal yang aku sebutin tadi, wajib banget sih subscribe channel ini. Oke, jadi kali ini aku ingin nge-review parfum dari Hint. Dia itu sister brandnya Something. Jadi buat teman-teman yang suka ngepoin dunia perskincarean pasti tahu banget lah ya sama brand Something. Nah, di sini aku punya discovery setnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya, keep on watching ya. Aku mau bahas packagingnya dulu sebentar ya. Jadi dia itu datang dengan box yang kecil. Ini cantik sih, lucu, mungil banget. Dia itu hard box gitu. Kemudian di bagian belakangnya tuh dia sudah ada keterangannya itu isinya apa. Kayak di situ ada tulisannya kan identity, realm, resurrence, noble sama epitome. Dan di situ juga sudah ada keterangan efek-efek yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan parfum tersebut. Karena si Hint ini mengklaim dirinya menggunakan atau mempunyai teknologi yang pertama kali di Indonesia, kalau nggak salah namanya itu kayak trademark scent teknologi. Jadi teknologi tersebut itu menciptakan parfum yang kalau misalkan kita pakai itu akan memberikan efek-efek tertentu seperti kayak calming, healing, atau juga contohnya si identity itu kalau dipakai katanya dia itu di setiap orang akan menghasilkan aroma yang berbeda karena pembuatannya itu menggunakan bahan-bahan yang alami sehingga tidak merusak mikrobioma yang ada di dalam tubuh kita yang nantinya akan menghasilkan aroma yang berbeda. Ya, intinya seperti itulah ya. Aku suka juga sama packagingnya yang kayak ada penariknya. Jadi kayak kita tuh gak susah gitu loh buat ngebukanya. Karena kan biasanya kayak discovery set itu kita kayak harus congkel atau harus dorong-dorong. Jadi kayak rada-rada susah gitu. Nah kalau si Hint ini enggak, sudah ada kayak buat untuk menariknya gitu. Jadi kayak gampang ditarik dan kemudian produknya bisa langsung keluar gitu loh. Nah untuk udah gitu hiasannya itu yang ada di depan boxnya tuh dia kayak timbul gitu loh, cantik banget deh ya. Nah di sini ada 5 varian. Ini sebenarnya ada 3 varian yang sudah diluncurkan pertama dan kemudian ada 2 varian yang diluncurkan yang terbarunya. Nah ini aku beli aja semua karena yang pertama pun aku belum pernah nyoba. Jadi kayak sekalian aja deh aku beli discovery setnya. Oke, kita langsung ke varian yang pertama. Jadi ini ada identity. Dia di top note-nya ada lemon, ozonic sama melon. Kemudian di middle note-nya dia ada watery, geranium, dan lily of the valley. Kemudian di base note-nya dia ada amber, patchouli, sea moss, dan sandalwood. Ini parfumnya tuh pertama kali disprayin yang aku tangkap adalah aromanya tuh aquatic. Tapi aquaticnya itu lebih ke arah marine ya. Sebenarnya apa sih bedanya? Nggak jauh beda. Cuman biasanya kalau kayak lebih ke marine itu lebih kayak berasa banget kayak bau air laut. Jadi baunya tuh lebih watery, lebih kayak bau air laut yang asin terus ada sedikit amisnya. Nah, si identity ini di hidung aku adalah seperti itu aromanya. Jadi pertamanya tuh cukup aquatic ya, kayak watery. Kemudian setelah beberapa saat aku bisa mencium aroma melonnya. Terus kayak ada buah frutinya yang bikin sensasi segernya gitu. Dan setelah dia itu dry down, somehow di hidung aku sayangnya aku bisa mencium sedikit aroma amis. I don't know why, tapi aku seperti bener-bener nyium aroma air laut yang kayak watery, kemudian basah ya, kemudian asin dan ada hint of amisnya di hidung aku. Dan untuk ketahanannya dia tidak terlalu tahan lama banget di hidung di kulit aku. Itu sekitar 3 sampai 4 jaman aja gitu. Dan untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku range usianya cukup luas karena dia bisa cocok dipakai dari mulai yang ABG sampai yang dewasa.
Yang kedua ada Realm, jadi dia tuh di top note-nya ada citrus dan apple blossom. Kemudian di middle note-nya dia ada rose, orange blossom sama freesia. Dan di base note-nya ada amber, musk, dan patchouli. Aroma opening yang aku dapatkan dari si Realm ini dia tuh citrusy, cukup fresh dan ada hint aroma bunganya yang tipis dan bright ya. Aku tidak terlalu ngeh ini tuh aroma bunga apa, tapi sepertinya dia tuh bunga orange blossom tapi bukan yang creamy yang blenek yang biasanya aku tidak suka. Nah setelah beberapa saat ini muncul aroma si rose-nya yang sedikit punya kesan hijau dan bebungaan yang lain yang juga aku bisa cium tapi aku tidak tahu ini bunga apa gitu. Karena yang berasa di hidung aku tuh si rose sama si orange blossom tapi tipis-tipis. Nah biasanya aku kurang suka kan sama aroma bunga mawar yang ada kesan hijaunya. Tapi somehow di sini itu masuk di selera aku gitu. Nah setelah dia itu dry down, ini aromanya jadi ada woody-nya dan ada muskinya. Kemudian dibungkus sama aroma bebungaan yang soft, yang lembut ya. Yang di sini aroma bunga yang aku cium adalah aroma mawar dan di sini aroma mawarnya tuh kayak cantik banget, feminin banget dan aku suka gitu ya. Dia tuh tipe parfum yang mass pleasing yang bakalan orang tuh banyak suka. Nah untuk ketahanannya sendiri dia itu di kulit aku cuman tahan 3-4 jam aja. Dan untuk projection sama siasnya dia tuh tipe yang kurang mabul-mabul, jadi lebih ke arah moderat ke soft ya. Untuk range usia yang cocok pakai parfum ini menurut aku juga luas ya range-nya. Karena dia itu bisa dipakai dari mulai anak ABG sampai dewasa. Yang ketiga ada Resuren, dia itu di top note-nya ada bergamot, lavender, dan cypress. Kemudian di middle note-nya dia ada watery, frankincense. Aduh semoga aku bener bacanya, ini susah. Kemudian di base note-nya dia ada musk, sud, dan oak moss. Nah opening yang aku dapatkan dari si Resuren adalah aromatik. Ini aromanya aromatik banget. Kemudian ada sentuhan aroma peppery-nya gitu, kayak aroma-aroma kertas apa ya, buku yang dibuka gitu loh. Nah aroma aromatik di sini tuh yang berasa adalah aroma si lavendernya. Nah setelah beberapa saat ini muncul aroma si bergamotnya tipis-tipis dan sedikit kayak hijau dan kayak ada juga aroma woody-nya gitu loh. Jadi biasanya kan kalau bergamot itu kalau atau citrus itu muncul itu kan di opening, dan nggak tahu kenapa di hidung aku dia justru muncul kayak beberapa saat setelah si aroma openingnya itu kayak hampir menghilang gitu loh. Setelah dia itu dry down, dia tuh aromanya jadi kayak musky, kemudian sedikit leathery, ada earthy-nya juga, dan kemudian masih berasa aromatik ya. Karena si lavendernya itu dari awal sampai akhir tuh berasa banget di hidung aku. Menurut aku dia tuh tipe parfum yang unisex tapi arahnya lebih ke maskulin ya. Karena ini aromatik dan lavendernya tuh bukan lavender yang jenisnya tuh feminin sih kalau menurut aku. Ada beberapa aroma lavender yang dia tuh jatuhnya lebih ke arah feminin. Kalau menurut aku dia tuh lebih ke arah maskulin ya. Untuk ketahanannya dia lumayan oke, lebih baik dari 2 yang sebelumnya. Jadi kayak sekitar 3-5 jaman. Jadi di 5 jam tuh kita masih bisa mencium aromanya. Untuk range usia yang cocok menurut aku 17 tahun ke atas ya. Jadi 17 tahun sampai usia dewasa. Dia tuh bukan tipe aroma yang tebal, dia cukup ringan. Jadi dia tuh cocok banget dipakai buat siang hari, kayak buat sekolah, buat ngampus, buat kerja, atau buat sesuatu yang kegiatannya tuh lebih ke arah casual. Yang keempat ada Nobel, jadi di top note-nya dia ada tuberose, tulip, dan green. Kemudian di middle note-nya dia ada muket, ylang-ylang, jasmine, sama fruity. Dan di base note-nya dia ada musk, sandalwood, sama vetiver. Aroma opening yang aku dapatkan adalah aroma tuberose yang basah dengan sedikit sentuhan hijau ya. Kemudian beberapa saat itu muncul aroma si jasmine-nya yang kayak tipis-tipis sama aroma si buah yang manis ya. Di sini buahnya aku sih nebaknya tuh dia buah plum karena berasa kayak manis dan kayak mateng. Biasanya sensasi yang seperti itu tuh datang dari buah plum ya. Kemudian disusul sama aroma ilang-ilang. Tapi entah kenapa di hidung aku kok berasanya tuh aromanya tuh bukan kayak ilang-ilang, tapi lebih kepada kayak aroma si Kamboja ya atau frangipani, nggak tahu kenapa. Tapi di otak aku tuh pas aku nyium aroma ini tuh kayak ini aromanya Kamboja, tapi ternyata bukan, ini ilang-ilang atau kenanga gitu ya.
Kemudian setelah dia itu dry down, dia tuh aromanya jadi musky, kemudian woody. Aroma tuberose sama si hilang-hilang yang aku rasa seperti si Kamboja ini ada in the background gitu. Dan ini sedikit mengingatkan aku sama parfumnya Alchemist yang Onirik gitu, tapi dia versi lebih tipis, dia versi lebih bright dan versi lebih kayak girly ya. Kalau si Onirik itu kayak versi lebih dewasanya. Di kulit aku dia tahan cukup oke, itu 5-6 jaman, dan dia juga tipe parfum yang moderat ya untuk projection dan siasnya. Untuk range usianya menurut aku si Noble ini 20 tahun ke atas karena ada sedikit kesan dewasa tapi nggak dewasa banget gitu loh. Dan dia itu cocok dipakai untuk segala suasana ya, baik casual maupun formal. Dan the last but not least itu ada si Epitome. Dia itu di top note-nya ada bergamot, cardamom, pepper, dan mint. Kemudian di middle note-nya dia ada fig, coconut milk, sama basil. Kemudian di base note-nya dia ada atlas, cedarwood, patchouli, sama amber. Aroma opening dari si Epitome ini adalah fresh aromatik ya. Kalau dibandingkan sama si Resurrent, si Epitome ini dia berasa lebih fresh, lebih bright gitu ya. Dia itu citrusy, kemudian ada sedikit mintinya dan kemudian juga green ya. Tapi minti di sini tuh tidak se-strong aroma mintnya si Unkenaru yang cocoa mint itu loh, enggak. Jadi kayak cuman ada hint of mintnya aja gitu. Nah kemudian setelah dia itu masuk ke fase tengah, aromanya tuh jadi ada nuansa hijau yang agak sepet, tapi in the same time itu ada creamy-creaminya gitu loh. Jadi kayak cukup membingungkan ya, hijau, sepet, tapi creamy gitu. Nah setelah dia itu dry down, ini aromanya tuh jadi aromatiknya tuh masih berasa, tapi dia tuh jadi kayak woody, kemudian jadi ada earthy-nya, dan dia tuh masih juga berasa green gitu ya. Nah yang lucu dari si Epitome ini adalah kan aku pernah coba pakai di pagi ke siang hari dan pakai acara yang sore ke malam hari ya. Nah ini dia tuh mempunyai sensasi yang berbeda di kulit aku. Ketika aku tuh pakainya di pagi atau siang hari, ini aroma basilnya tuh berasa banget. Tapi ketika aku itu pakainya tuh di sore atau malam hari, somehow aku tidak begitu mencium aroma basil. Jadi cuman ada kayak vibe greennya aja gitu loh. Untuk SPL-nya menurut aku dia masuk ke kategori moderat tapi ke arah soft ya. Dia tuh tahan di kulit aku tuh paling sampai 4 jaman aja, dan dia juga untuk projection sama siasnya tuh lebih ke arah soft ya, nggak sampai skin sensi tapi bukan juga yang mabul-mabul gitu loh. Dan untuk range usia yang cocok menurut aku dari mulai 17 tahun sampai dewasa, dan kayaknya lebih enak kalau misalkan dipakai buat siang hari, acara-acara yang lebih ke arah non formal, yang casual, bisa dipakai buat ke kampus atau buat kerja juga oke. Dia tuh aromanya arahnya lebih ke unisex tapi mengarah ke maskulin. Kalau misalkan aku urutin sesuai mana yang paling aku suka, yang pertama itu adalah si Realm. Ini aku cukup suka sama aromanya. Dia itu enak banget dipakai buat sehari-hari. Dia itu aromanya bright, fresh, terus feminin, girly gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah si Epitome. Somehow si Epitome ini menurut aku bikin calming. Kemudian aku berasa banget kayak aura-aura zennya gitu loh. Kemudian yang ketiga ada si Noble, baru kemudian Resurrect, dan yang paling tidak aku suka adalah si Identity karena ada aroma-aroma amisnya itu loh. Tapi menurut aku dari kelimanya tuh semuanya worth to buy dengan harga yang dibanderol sekitar 250 ribuan, terus kita dapat 50 ml dengan aroma yang enak, nggak terlalu pasaran, dengan botol yang cantik. Good deal banget sih menurut aku. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye-bye.